Kita akan mengulas untuk emiten update kami. Kami meng-highlight pada sore hari ini adalah MPPA. Bagaimana tanggapan dari Pak William mengenai emiten ini karena kenaikannya di atas 24%. Apakah benar ada kaitannya dengan menjelang bulan Ramadan begitu ya? Dan juga Mhm. kinerjanya di tahun 2020 dan awal tahun 2021 ini? Atau Anda melihat kenaikan dari MPPA ini hanya euforia sesaat saja? Memang ada faktor dari sentimen lebaran ya, yang mana emiten retail store nggak cuma Matahari kan rata-rata yang Matahari, Ramayana dan lain-lain menguat ya, Hmm, MPPA adalah salah satunya. Jadi memang ada sentimen dari lebaran juga dan ya kemungkinan juga hanya sesaat karena sentimen itu kan sifatnya temporer ya. Jadi untuk betul. MPPA ini penguatannya kan sudah cukup panjang nih dari Maret naik terus sampai sekarang, hari ini pun masih auto rejection. Jadi perlu disampaikan pada investor juga apabila sudah mempunyai posisi dan di harga bawah mungkin bisa melakukan profit taking. Ya setidaknya dipertimbangkan dulu untuk profit taking karena kondisi penguatan ini kan udah lumayan tinggi, bahkan sebenarnya udah di atas 100% ya kalau kita ambil datanya dari bulan Maret itu. Jadi agak lebih tinggi resikonya dan diperkirakan ini hanya pergerakan sesaat gitu, jangka pendek. Jangka pendek saja. Kalau dilihat Mm-mm. pergerakan 1 bulan terakhir sudah naik 130%, upside-nya sudah mulai terbatas begitu ya Pak William. Tapi kalau Ya. Anda melihat dari posisi closing hari ini di 585, masih ada resisten atau peluang target terdekat ke posisi berapa untuk MPPA? Ya, jadi dengan perdagangan hari ini kan volumenya meningkat dibanding kemarin, jadi masih ada ruang penguatan, memang potensi penguatan terbatas. Perkiraannya ada pada dua target, di mana pada 635 sebagai target pertama dan target berikutnya pada 700. Itu yang perlu diperhatikan untuk MPPA ini. Jadi bila mana mencapai 700 tidak mampu dilewati atau di 635 gitu ya, Hmm, dua resisten yang perlu diperhatikan. Bila mana nggak mampu dilewati sebaiknya melakukan profit taking. oke. Ini lebih cocok bagi yang sudah memiliki untuk maintain buy ya? Ya. Oke. Itu dia rekomendasinya untuk MPPA yang menjadi emiten update kami pada sore hari ini dengan kenaikan di atas 24%, pemirsa. Kemudian kita langsung ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif dan kembali kami ingatkan pemirsa Anda bisa mengajukan pertanyaan langsung melalui WhatsApp interaktif maupun juga telepon interaktif dengan nomor yang akan tertera di layar televisi Anda. Pak William, ada pertanyaan pertama dari Pak Anto di Lampung. Selamat sore Pak Anto. Beliau menanyakan ACES, ada kaitannya lah ya dengan MPPA di 1512 dan HMSP Oke. 1580. Ada kaitannya juga tidak ini dengan peluang di bulan Ramadan atau ada analisis lain? ACES terlebih dahulu 1512. Oke, untuk S hardware ini memang kalau kita lihat trennya secara garis besar masih menurun, namun setidaknya dia sudah membentuk support pada 1.500 dan dengan kondisi seperti ini saya bisa rekomendasikan hold dengan kondisi di mana dia masih bertahan di atas 1.500, jadi bisa melakukan hold dengan potensial upside. Bila mana dia mengalami rebound itu hingga 1.650. Nah sekarang kita akan ke HMSP, di mana saham HMSP ini sendiri sebenarnya sudah beberapa kali ada indikasi penguatan, yang mana trendnya ini dia sideways sekitar 2 minggu, dan ini udah mulai membentuk support pada 1.340, jadi bisa melakukan averaging pada penutupan hari ini atau menunggu lagi pada 1.340 untuk melakukan averaging dengan potensial target pada 1.555 sampai dengan 1.635. Untuk HMSP ada peluang naik lagi ke 1555 kalau bertahan di 1340 gitu ya. Betul. Dan target selanjutnya setelah 1555 adalah 1635. Sementara untuk S hardware boleh di hold selama masih bertahan di 1500-an, peluangnya ke 1650. Ya. Baik, itu dia untuk menjawab pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif pada sore hari ini dari Pak Anto. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya pemirsa, ini dari Ibu Lisa di Medan. Selamat sore Ibu Lisa, mohon sarannya jika mau entry Era Jaya dan juga Tekim. Singkat saja Oke. pertanyaannya, bagaimana saran dari Pak William mengenai Era Jaya dan Tekim kalau mau di entry? Oke, untuk Era Jaya bisa melakukan entry pada support 496 dengan targetnya pada 550. Ini target jangka pendek aja dan memang baru stock split, jadi chartnya sih sebenarnya kalau yang non adjusted ya agak berantakan ya. Jadi perkiraannya 550 sebagai resisten dan support
96 bisa lakukan buy di area tersebut. Lalu saham satu lagi Tekim ya. Tekim. Oke, untuk Tekim ini berada pada support area 10.425 sampai dengan 11.175. Nah, saat ini 10.600 ada berada di area support tersebut, bisa melakukan buy juga dengan target pada di sini ada resisten terdekatnya 12.350 untuk target pertamanya pada Tekim dan target berikutnya pada 14.000. 14.000. Baik, saya ulangi ya, saya konfirmasi kembali Pak William. Untuk Era Jaya, range-nya 496 sampai 550. Kemudian untuk Tekim di 10.425, target pertama 12.350 sampai dengan 14.000. Ya. Tampaknya Tekim kalau di buy di posisi sekarang masih oke tidak Pak? Masih oke, karena ini berada pada 10.600. supportnya. Baik. Masih oke. Masih oke ya, di bawah 10.400 lebih baik dihindari dulu. Ya. Oke, itu dia jawaban untuk Ibu Lisa dari Medan. Kita ke penanya berikutnya dari Bapak Baus di Korea Selatan. Wah, cukup jauh ini Pak William. Selamat sore Pak Baus. Menanyakan saham Bumi dan BRMS. Saya sudah punya Bumi di 66 dan BRMS di 75. Oke, Bumi di 66 dan saat ini di 62 closingnya bisa di hold ya. Jadi di sini kita lihat Bumi memang masih dalam tren yang bullish. Cuman kalau untuk cepat atau tidak naiknya ini kalau lihat dari trennya sih bullish tapi terlalu melandai ya. Dalam artian tuh pergerakannya akan lebih lambat. Cuman intinya kita lihat trennya bullish dengan potensial target pada 68 dan dengan posisi 66 ini supportnya ada pada 59. Jadi selama tidak turun di bawah 69 bisa melakukan averaging atau di hold aja posisinya yang udah ada. Target pada 68 sampai dengan 73 untuk Bumi. Lalu untuk BRMS ya. Oke, untuk BRMS kita melihat juga pergerakannya bullish juga. Untuk BRMS ini bisa melanjutkan penguatan hingga target 91. Jadi untuk posisi harga yang saya miliki saat ini bisa hold juga untuk BRMS. Oke, di hold saja masih ada peluang untuk BRMS ke 91 ya? Ya. Baik, sementara untuk saham Bumi tadi ada peluang yang cukup menarik juga di sana. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya pemirsa. Ini dari... Baik, ini tidak mencantumkan nama. Selamat sore, menanyakan BJTM. Kira-kira kalau mau buy, menarik tidak Pak William? Dan di level berapa sampai dengan akhir tahun? Perbankan. Oh, sampai dengan akhir tahun. Oke. Untuk BJTM ini potensinya malah menurun apabila dengan kondisinya begini, dia ada resisten pada 840. Bila nggak bisa ditembus, ya perkiraan kita akan menurun. Itu pun turunnya juga terbatas. Karena memang saat ini untuk BJTM itu bergeraknya dalam trend sideways dalam area 725 sampai dengan 840. Jadi kalau saya tanya target akhir tahunnya gimana? Nah ini tergantung pada setidaknya level 840 ini dulu bisa dilewati atau tidak. Nah jika bisa dilewati melanjutkan penguatan sampai dengan 950 itu memungkinkan. Namun jika tidak mampu dilewati 840 ini maka BJTM bisa menurun hingga supportnya targetnya pada 725. Nah dengan posisi penutupan sekarang 785 menarik untuk di-buy atau tidak. Apabila untuk melakukan pembelian pada saham BJTM ini untuk area 775 sampai pada closing price bisa lakukan pembelian dengan 840 sebagai target pertama dan stop loss bila ternyata tidak mampu bertahan di atas 725. Oke, pokoknya patokannya adalah 725. Kalau mendekati level 725 sebaiknya di-buy, di bawah itu di cut loss karena ada peluang ke 840. Itu adalah tahanan pertama 840. Ini kita lihat lagi mampu dicapai atau tidak. Kalau ternyata mampu dicapai dan bisa break begitu ya atau melanjutkan kenaikan di posisi tersebut, peluang ke 950 ya untuk BJTM. Benar. Baik Pak William, kita masih memiliki sejumlah pertanyaan melalui WhatsApp interaktif dan juga kita akan mengulas saham pilihan dari Anda apa saja. Tapi usai jeda pariwara berikut pemirsa, pastikan Anda masih di IDX Second Session Closing.